Halo Sobat Cek Faktait, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi mendalam dan analisis tuntas seputar sepak bola, khususnya kisah-kisah menarik pemain Indonesia di kancah internasional. Kali ini, kita akan membahas salah satu talenta muda yang namanya sudah tidak asing bagi penggemar sepak bola tanah air. Seorang gelandang kreatif, berbakat, dan penuh potensi yang perjalanan karirnya di Eropa sempat mengalami pasang surut, namun kini menemukan harapan baru. Ya, kita akan membahas Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino Ferdinand sudah lama dikenal sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Indonesia. Berasal dari Persebaya Surabaya, ia menonjol sejak usia dini berkat visi bermain yang tajam, kemampuan teknis mumpuni, dan keberanian mengambil keputusan di lapangan. Tidak heran jika banyak pihak menilai bahwa Marcelino memiliki potensi untuk menjadi salah satu gelandang top Asia. Performa cemerlangnya di berbagai level timnas Indonesia pun menegaskan statusnya sebagai pemain andalan. Namun, Sobat Cek Faktait, jalan karier di Eropa tidak selalu mulus. Pada 19 Agustus tahun 2024, Marcelino resmi bergabung dengan klub Inggris, Oxford United, yang bermain di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Kontrak berdurasi 2 tahun ini awalnya disambut antusias oleh publik Indonesia. Banyak yang menilai langkah ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan di level kompetisi Eropa yang lebih kompetitif. Harapan tinggi mengiringi langkah Marcelino. Ia dianggap sudah layak bermain di Eropa, karena sebelumnya tampil gemilang bersama Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia. Penampilan energik, kreativitas di lini tengah, serta kemampuan mengatur ritme permainan membuatnya jadi sorotan. Namun, kenyataan berkata lain. Marcelino ternyata kesulitan mendapat menit bermain reguler di Oxford United. Debutnya di tim utama terjadi pada 3 Mei tahun 2025 melawan Swansea City, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-77. Laga ini menjadi tonggak penting dalam karirnya di Inggris, menandai langkah pertamanya di kompetisi yang syarat intensitas. Selanjutnya, pada 12 Januari tahun 2025, ia bermain di Piala FA lawan Exeter City, masuk pada menit ke-89. Namun setelah itu, Marcelino lebih banyak tampil bersama Oxford United U21 dan jarang mendapat kesempatan di tim utama. Situasi ini menimbulkan kritik dan keprihatinan. Banyak pihak menilai karir Marcelino sempat stagnan. Padahal, di Timnas Indonesia, ia selalu menjadi pilihan utama dan menunjukkan performa gemilang. Perbedaan kontras ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa pemain sehebat Marcelino justru kesulitan mendapatkan jam terbang di klub Eropa. Beberapa pihak bahkan menyarankan agar ia kembali ke Indonesia untuk bermain di Liga 1, agar rutin tampil dan menjaga performanya. Namun, momentum kebangkitan kemudian datang. Pada 6 September tahun 2025, Marcelino secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Astrenčín, klub papan atas Liga Super Slovakia. Perkenalan ini terjadi tepat saat ia tengah fokus membela timnas Indonesia dalam FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Hal ini menandakan peluang baru bagi gelandang muda Indonesia tersebut untuk kembali membangun karirnya di Eropa setelah pengalaman kurang maksimal di Inggris. Meski telah diperkenalkan, Marcelino belum langsung bergabung dengan tim. Setelah jeda internasional FIFA Matchday selesai pada 10 September tahun 2025, ia masih tertahan karena urusan administrasi dan transfer internasional. Bos Astrenčín, Andrej Zacic, menegaskan bahwa semua formalitas harus diselesaikan sebelum Marcelino bisa benar-benar bergabung. Lebih dari itu, Zacic memberikan pernyataan penting terkait ekspektasi terhadap pemain muda ini. Ia menegaskan bahwa klub tidak ingin memberikan beban berlebihan karena Marcelino membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia akan membutuhkan ruang untuk beradaptasi, jadi kami tidak bisa terlalu berharap padanya dalam beberapa minggu pertama. Semuanya tergantung padanya bagaimana ia memanfaatkan kesempatan yang diberikan, ucap Zacic. Pernyataan ini menunjukkan pendekatan realistis dan bijak dari klub. Astrenčín memahami bahwa Marcelino adalah talenta besar, namun kondisi karirnya dalam beberapa tahun terakhir memang tidak ideal. Pendekatan yang memberi ruang adaptasi memungkinkan Marcelino menyesuaikan diri dengan gaya bermain, taktik,
dan ritme kompetisi di Slovakia tanpa tekanan yang berlebihan. Zacic juga menegaskan bahwa ketertarikan Astrencin terhadap Marcelino bukanlah hal instan. Klub ini sudah memantau bakat gelandang Indonesia sejak ia masih membela Persebaya Surabaya. Bahkan sebelum ia sempat bermain di Belgia bersama KM Askadens. Artinya, keputusan untuk merekrut Marcelino adalah hasil pengamatan jangka panjang. Ia adalah talenta besar sepak bola Indonesia dan Asia. Kami sudah tertarik padanya bahkan sebelum ia bermain di Belgia. Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir memang tidak ideal. Kami akan berusaha membantunya kembali berkembang, jelas Zacic. Sobat Cek Fakta, hal ini tentu menjadi angin segar bagi Marcelino dan penggemar sepak bola Indonesia. Setelah menghadapi fase mandek di Oxford United, kini ia berada di klub yang serius ingin mengembangkan bakatnya. Astrencin bukan sekadar tempat berlindung, melainkan lingkungan yang mendukung kebangkitan karirnya. Lalu, bagaimana peluang Marcelino di klub baru ini? Astrencin dikenal sebagai klub yang memiliki reputasi bagus dalam mengembangkan pemain muda. Banyak pemain berbakat yang lahir dari klub ini dan kemudian melangkah ke liga yang lebih besar di Eropa. Dengan kualitas teknis dan visi permainan yang dimiliki Marcelino, peluang untuk sukses terbuka lebar. Yang terpenting adalah bagaimana ia memanfaatkan kesempatan yang ada dan beradaptasi dengan cepat. Keberhasilan Marcelino di Eropa juga berdampak pada timnas Indonesia. Sebagai gelandang kreatif, pengalamannya bermain di level kompetisi Eropa akan meningkatkan kualitas permainan ketika kembali membela Garuda. Terutama, timnas Indonesia kini berada dalam fase penting kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Keberadaan pemain yang mampu menghubungkan lini tengah dan lini depan akan menjadi aset berharga. Marcelino, dengan kemampuan mengatur ritme, membaca permainan, dan menciptakan peluang, jelas bisa mengisi peran tersebut. Sobat Cek Fakta, kisah Marcelino ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi pemain Indonesia di Eropa. Bakat saja tidak cukup, dibutuhkan mental kuat, kemampuan adaptasi, dan klub yang memberikan kepercayaan. Marcelino sempat menghadapi masa sulit, namun kesempatan baru di Astrencin menunjukkan bahwa karirnya belum berakhir. Kesabaran, kerja keras, dan fokus akan menjadi kunci untuk membalikan keadaan. Selain aspek profesional, kepindahan ini juga membuka peluang besar dalam hal exposure dan pengembangan personal. Bermain di Eropa berarti menghadapi tekanan tinggi, persaingan ketat, dan sorotan media yang terus mengawasi. Marcelino akan belajar disiplin, konsistensi, dan bagaimana menghadapi kritik serta ekspektasi tinggi. Semua pengalaman ini akan membentuk karakter pemain yang lebih matang, baik di level klub maupun timnas Indonesia. Sobat Cek Fakta, mari kita renungkan sejenak pelajaran dari kisah Marcelino Ferdinand. Dalam sepak bola, perjalanan karier selalu penuh liku. Ada masa gemilang, ada pula masa sulit. Keputusan yang diambil, keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan kerja keras di lingkungan baru menentukan arah masa depan. Marcelino kini punya kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya, dan kita sebagai penggemar hanya bisa mendukung dan memberi semangat. Masa depan Marcelino tentu masih panjang. Di usia 20 tahun, banyak peluang menanti. Jika ia mampu beradaptasi dan tampil konsisten di Astrencin, bukan tidak mungkin langkah berikutnya akan membuka pintu ke liga-liga yang lebih besar atau bahkan kembali menjadi pemain kunci di timnas Indonesia di ajang internasional. Sobat Cek Fakta, demikian liputan panjang kita tentang perjalanan karier Marcelino Ferdinand dari fase mandek di Oxford United hingga peluang kebangkitan di Astrencin. Perjalanan ini penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Kisah ini membuktikan bahwa karier sepak bola adalah perjalanan panjang, bukan sekadar hasil instan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Marcelino akan menemukan performa terbaiknya di Slovakia? Apakah janji bos Astrencin akan membantunya bangkit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola dunia dan perjalanan pemain-pemain Indonesia di kancah internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga dan salam Cek Fakta.